Siap nggak siap Pak? Harus siap. Syukur ya. Baik, baik, baik Pak. Saya dulu nggak apa sesuai janji saya tadi. Gak apa-apa ya. Ya karena Berdiri dulu. nanti ya kasihan Buria nanti sudah mungkin sudah persiapan ketiga jadi kedua nanti kasihan. Ya, Baik, silakan. saya mulai Bapak Ibu. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Pagi ini cuaca di Pak Budi cukup cerah ini di rumah. Pak Budi di rumah karena nggak piket. Biasanya piket dari Selasa dan Kamis. Ini kebetulan hari oh Kamis sekarang ya. Nah, kebetulan ada pergantian jadi Pak Budi nggak piket. Gimana tadi perjuangan? Terutama ini Mbak Rizky nih. Mbak Rizky kan rumahnya anu ya di Bukit ya. Bukit Indah ya Mbak. Gimana? Ada kesulitan nggak gabung di Google Meet yang Pak Budi share tadi pagi? Iya Pak, tadi sedikit terhalang sama jaringan, tapi alhamdulillah sekarang sudah agak lebih bagus. Oh, Bapak Ibu sehat ya? Ya. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih sekali semuanya yang sudah berjuang di Google Meet bisa bergabung dengan Pak Budi untuk belajar terkait dengan mapel administrasi sistem jaringan. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini supaya semua diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam belajar. Untuk itu silahkan Mas Lutfi ketua kelas ini. Mas Lutfi ketua kelas silahkan mimpin doa untuk kita semua. Silakan Mas. Boleh Pak, untuk mengawali kegiatan hari ini dan semoga menjadi berkah ya. Amin amin. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Lutfi atas doanya. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan, Pak Budi perlu informasikan bahwa hari ini memang kita ingin tegur sapa melalui Google Meet. Harapannya supaya kita bisa tahu kondisi kita sampai detik ini. Dan alhamdulillah nampaknya semua semangat semua, Pak Budi ikut senang. Karena memang sekolah kita kan tidak mewajibkan untuk menggunakan Google Meet karena memang kita menyadari seperti Mbak Rizky dan lain-lain itu kan mungkin mohon maaf di pelosok ya Mbak. Jadi untuk akses Google Meet kadang-kadang susah. Tapi alhamdulillah dengan adanya kemudahan mungkin jadi Mbak Rizky teman kita bisa bergabung dengan kita semua. Baik, sebelum saya masuk ke kegiatan inti pembelajaran pada hari ini tentang mapel kelas 11 TKJ yaitu administrasi sistem jaringan yang kemarin memang di Google Classroom sudah Pak Budi share. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Sebelum nanti juga saya absen dulu karena tentu Pak Budi akan absen dulu. Tadi sudah saya buka jam 7 tepat terkait dengan link presensinya. Nah, nanti kita cek bersama-sama untuk kehadirannya. Karena kehadiran penting sekali ya. Seperti Pak Budi sampaikan di awal pembelajaran, kehadiran sangat menentukan nilai sikap. Karena Pak Budi termasuk yang sangat percaya bahwa kalian besok sukses itu tergantung dari sikap kalian, bukan dari pengetahuan keterampilan yang sekarang kalian miliki, tetapi sikap terlebih dahulu sebagai pondasi nanti kalian sukses di kemudian hari. Jadi tolong Pak Budi berpesan kedisiplinan, kejujuran harus ditekankan. Untuk itu nanti saya akan cek. Kalau ada pertanyaan boleh saya absen dulu, saya share dulu presensinya. Jadi Pak Budi akan masuk ke Google Classroom ya. Tolong anak-anak semua simak semua tayangan di Google Meet. Tidak ada yang tidak memperhatikan. Dan jika ada keperluan ke belakang atau yang lain, izin melalui chat yang ada di Google Meet ya. Sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Saya akan cek kehadiran kalian di Google Classroom yang kita miliki. Jadi, alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Terima kasih kalian sudah presensi dan tadi pagi sudah saya awali, saya buka presensi kalian dan harapannya kalian juga konsisten melakukan presensi. Baik, yang sudah hadir saya sebutkan ada Mas tadi Fauzi, Mas Lutfi,
Dan Pak Budi saya persingkat aja ini, presensinya tidak perlu lama-lama ya, supaya nanti pertemuan pada pagi hari ini bisa efektif ya. Nanti akan Pak Budi screenshot, saya share di Google Meet untuk kehadiran kalian sebagai bentuk apresiasi yang sudah hadir. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Budi akan langsung jelaskan materi terkait dengan administrasi sistem jaringan. Jadi seperti yang sudah kalian baca, pahami, kemudian mungkin juga sempat didiskusikan karena Pak Budi minggu lalu sudah share materi terkait dengan file server ya. Jadi kita hari ini menggarisbawahi, memperdalam apa itu file server ya. Jadi intinya kalau kita nanti menjadi seorang teknisi jaringan atau administrator jaringan, tentu ada beberapa konsep, ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki. Salah satunya adalah file server ya. Baik, ini materinya. Jadi harapan Pak Budi supaya ini kita buka sama-sama supaya kalian pemahamannya lebih jelas. Maka saya tampilkan dan kita coba diskusikan ya. Pak Budi jelaskan dulu, nanti kalian bisa menanggapi atau bertanya. Baik, jadi sekali lagi kenapa file server perlu kita pelajari, karena tentu saat ini manusia, kita semua memerlukan sebuah teknologi untuk membantu memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Contoh sederhana, kalau kita di lingkungan sekolah dapat tugas dari Bapak Ibu guru, coba kalian bayangkan betapa susahnya kalian mengerjakan tugas itu kalau tidak ada penerapan teknologi. Maka file server hadir untuk menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Jadi banyak contoh yang lain. Contohnya kalian sampai detik ini juga bisa bergabung di Google Meet, bisa tegur sapa dengan teman kalian, bisa melihat wajah kalian Bapak Ibu guru, itu juga berkat teknologi, berkat konsep file server itu sendiri. Jadi file server itu kayak jantungnya sistem informasi sebenarnya ya. Jantungnya mungkin banyak. Kalau manusia cuma satu, di sini banyak sekali salah satu jantung sistem informasi menurut Pak Budi adalah file server atau perangkat server itu sendiri. Nah, jadi nanti tujuan kita belajar pada pagi hari ini, kalian diharapkan satu, mampu menjelaskan, mempresentasikan konsep file server. Dua, setelah mampu menjelaskan, ya kalian diharapkan juga bisa membuktikan, tidak hanya bisa berteori, bisa menjelaskan, tapi bisa memberikan solusi mengkonfigurasi. Mengkonfigurasi file server sehingga nanti bisa digunakan oleh manusia, membantu kerjaan manusia, sehingga kita ikut andil dalam memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah bisa konfigurasi, nanti kita juga belajar bagaimana menguji konfigurasi yang kita lakukan. Jangan sampai nanti kita setelah konfigurasi sudah tinggal pergi, tidak. Tentu ada tahap pengujian ya, supaya produk jasa yang kita lakukan itu bisa dinikmati, bisa dirasakan manfaatnya oleh pengguna, khususnya pengguna jaringan komputer. Nah, tentu di sini juga ada poin lagi, tujuannya adalah intinya melaporkan. Jadi biasanya kalau kita sudah menjadi suatu bagian dari perusahaan, entah itu staff atau tenaga ahli, itu diminta laporan oleh pimpinan kita, sehingga di sini juga Pak Budi minta kalian mampu melaporkan, menyajikan laporan yang menarik. Karena saya ingat Pak Budi, kalian dulu di kelas 10 kan sudah dapat materi desain grafis. Nah, coba itu diterapkan, dikolaborasi dengan materi yang ada, sehingga bisa menyajikan laporan yang menarik, sehingga pimpinan kita sebagai atasan kita nanti di dunia kerja itu bisa puas dengan pekerjaan kita. Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, di sini ada peta kompetensi, intinya sama dengan tadi, ini hanya visualisasi grafis terkait dengan langkah-langkah kalian belajar ya, mulai dari harus menjelaskan, mengkonfigurasi, menguji, dan melaporkan. Jadi ruang lingkup kita belajar hari ini, karena kita di jadwal sistemnya blok ya, jadi kita hari ini diberi waktu 5 jam untuk belajar, maka nanti Pak Budi akan step by step, tidak semua materi saya jelaskan pada hari ini. Tentu nanti kita bertahap, dengan waktu yang ada kita sesuaikan. Jadi ruang lingkup yang kita akan pelajari hari ini adalah
konsep file server itu apa, fungsi file server apa, kemudian bagaimana cara konfigurasi, bagaimana cara menguji dan melaporkan hasil konfigurasi kita. Itu pelajaran kita hari ini. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, silakan. Mas Lutfi, ketua kelas, mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain. Ya Pak. Ada yang ingin disampaikan atau usulan mungkin bagaimana supaya efektif belajar kita. Pak Budi fleksibel aja ya, demokratis saja. Jadi kalau kalian merasa ada sesuatu yang kurang nyaman dalam belajar kita pada hari ini, bisa disampaikan bagaimana mungkin ada gagasan yang mungkin lebih baik, mungkin bisa kalian nyaman belajarnya, Pak Budi juga akan menyesuaikan ya. Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak Ada, Pak. baik kalau nggak ada, saya lanjutkan terkait dengan penjelasan materi inti dari apa itu file server. Ya, jadi di modul yang sudah Pak Budi share itu sudah jelas sekali pengertian file server. Pak Budi memang ketika membuat modul ini sudah berusaha mencari dari beberapa referensi yang ada, sehingga insya Allah semua referensi saya masukkan di sini. Tinggal kalian pilih mana yang paling kalian pahami, karena prinsipnya sama masing-masing pengertian dari file server. Jadi apa itu file server? Jadi file server adalah sebuah komputer yang dikhususkan untuk menyimpan file-file data yang dipergunakan oleh user pada komputer yang terhubung ke jaringan lokal ya. Jadi biasanya berupa komputer server gitu. Jadi intinya setelah data disimpan di server, kemudian bisa di share dengan aplikasi khusus, nanti bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang lain, khususnya klien ya. Karena kita tahu kalau kita berbicara jaringan tentu tidak lepas dari prinsip client server, di mana server melayani, kemudian klien yang dilayani. Artinya nanti dengan adanya file server ini, nanti server akan melayani klien dalam bentuk apa? Dalam bentuk berbagi informasi gitu. Jadi ini pengertian seperti itu. Jadi sekarang ini kita sebagai siswa dimudahkan ya, karena sekarang kita kalau menjawab suatu soal terkait dengan pengertian, yang penting adalah keywordnya atau pemahamannya, kata kuncinya. Tidak harus sama plek dengan literatur, tapi bagaimana kita mampu menjelaskan secara logis, sistematis terkait dengan apa itu istilah-istilah dalam jaringan komputer. Nah, di bagian lain juga dijelaskan, ini juga menarik sekali dan sangat jelas, yaitu sebuah komputer yang terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama apa? Yang memberikan lokasi untuk berbagi data ya. Misalkan hadis ya. Hadis itu berisi data-data, baik itu data berupa suara, foto, film, gambar, database dan lain-lain. Dan ini di-share ya, di-share sebagai bentuk berbagi data tadi. Itu prinsip dari file server. Lanjut, jadi tadi kita sudah paham apa itu pengertian file server. Kemudian sekarang kita tiba saatnya membahas konsep file server atau konsep kerja dari file server. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini kalau kita bayangkan kita berada di lab sekolah yang selama ini kita gunakan. Kita di sekolah punya 8 lab ya. Nah, ini misalkan kita anggap ini lab jaringan komputer yang ada di paling pojok sebelah timur ya. Coba kalian bayangkan berada di sana. Di sana kalau kalian bayangkan, kalian pernah rasakan kan kalian berada di antara beberapa komputer di lab jaringan komputer itu. Ada komputer klien ya, kalian pernah hitung ada 40 komputer. Kemudian di depan whiteboard di mana tempat Bapak Ibu guru duduk itu ada satu komputer. Nah, itulah komputer server. Ya, sebagai pengendali di jaringan lokal jaringan komputer di suatu lab jaringan komputer. Nah, ini dari topologi seperti itu. Tentu di situ ada perangkat namanya switch hub ya, sebagai perangkat untuk menghubungkan node-node atau workstation yang ada di jaringan itu. Sehingga setelah topologinya kita hubungkan menggunakan kabel UTP RJ45 dengan baik, nanti tentu pengembangannya, implementasinya kita terapkan, salah satunya adalah teknologi file server. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Jadi ini nanti kita install
Nah, ketika install aplikasi di sini, tentu kita